Hey yo, welcome back to Chalkspit. Hari ini aku akan ngajakin teman-teman untuk latihan kaki yang kedua kali dalam satu minggu program latihan saya, yaitu fokusnya kita kali ini adalah melatih paha bagian depan. Lebih dominan ketimbang yang hari kemarin ya. Saya tadi udah ngelakuin reverse incline walk selama 5 menit. Setelah reverse incline walk, pemanasannya itu ada dynamic warm up. Nah, ini penting banget biar kalian tahu pemanasan kaki seperti ini itu sangat saya sarankan untuk sebelum kalian latihan leg. So, tadi saya udah ngelakuin incline reverse walk, itu selama 5 menit. Terus kita ngelakuin yang namanya dynamic warm up. Dynamic warm up itu kalian gerakan pengulangan. Kita buka ini kaki hip opener. Oke, dirotasi. Dan saya pasti selalu mengawali dengan abduction atau melatih paha dalam untuk di gerakan pertama. Itu gunanya untuk membiasakan kita di saat gerakan squat nanti, yaitu otot-otot paha kita terbiasa ngelakuin gerakan squat. Nah, yang pertama aku selalu dalam seminggu itu ngelatih paha dalam itu sebanyak 2 kali, yaitu pada saat gerakan hamstring dan glute fokus. Sekarang gerakan quad fokus juga pasti melatih paha dalam. Karena paha dalam kalian itu penting ngebuat looks paha kalian tebal. Nah, maka dari itu, untuk gerakan pertama, itu saya ngelakuin abduction machine dulu. Selama 2 set juga. Sebanyak 2 set, itu 10-15 repetisi. Langsung aja kita ke gerakannya. Kalau juga teman-teman udah nonton videoku yang pertama, saat latihan leg yang pertama dengan glutes hamstring fokus, kalian masih ingat dengan yoga mat ini? Jadi saya selalu tambahkan untuk nambahin range motion dari gerakan ini. Sebenarnya paha saya masih bisa untuk ngejangkau lebih jauh lagi range motionnya, tapi alat ini udah berhenti di sini. So kita akalin dengan yoga mat ini. Langsung aja. Masuk ke warming up set. Ini ngambilnya 8 repetisi aja. Oke, untuk membiasakan otot-otot lalu ngelakuin yang namanya warming set. Next, kita tambahin lagi bebannya. Nah, warming set itu, kita nggak pakai beban working set. Beda halnya saat kita working set, kita menggunakan beban yang kita sudah catat di aplikasi. Kalau saya personal menggunakan aplikasi Repcount namanya, agar mudah nge-track progress kita udah sejauh mana. Jadi, kalian bisa download aplikasinya di App Store ataupun Google Play ya, kalau di Android. Itu gratis, nggak berbayar. Ini juga lagi kita ngelakuin 4 repetisi aja. Bebannya mulai saya tingkatin. Oke. Nah, lagi satu set. Ini beban hampir mendekati working set saya juga. Ini sebanyak 2 repetisi. Well, udah. Segitu aja warming set saya. Habis ini baru kita masuk ke working set 1. Di gerakan ini saya mengambil 2 working set dengan beban maksimal saya. Rep range-nya juga 10-15. Buat teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Itu beban working set saya di gerakan ini. Itu adalah beban working set saya. 80 kilo untuk gerakan abduction. Saya bikin video YouTube gabut-gabut. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bila perlu share kalau video ini bermanfaat. Semoga kalian dapetin insight di video ini. Kayaknya udah full 1 minggu program latihan saya udah saya upload di sini di YouTube. Next kita bahas konten apa? Ada yang punya ide? Coba tulis di kolom komentar. Saya akan bikin long form video nantinya di YouTube ini. Semoga saya bisa nge-growth juga di YouTube. Mohon doa dan dukungannya juga dari teman-teman ya. Biasanya di gerakan isolation ini, saya istirahat itu 2-3 menit. Itu tuh udah cukup banget untuk gerakan isolation. Beda halnya ketika gerakan compound seperti squat nantinya, itu saya bener-bener rest ketika nafas saya udah terkontrol, CNS saya udah stabil, baru saya melakukan set demi set. Oke, so buat teman-teman, kita ready untuk ke working set 1. Itu masih ada gap di antara pad dan lutut saya, makanya saya taruhin yoga mat. Dengan begini kalian dapetin stretch yang bener-bener. Dan buat teman-teman selalu aku ingetin untuk mengkontraksikan itu sekuat tenaga kalian. Mengontrol di fase eccentric itu sangat penting. Oke, kita langsung aja ke working set 1. Saya berusaha mencari 12-15 ya. Kalau buat teman-teman yang nggak ada alat ini, gimana dong bang? Apa yang saya bisa lakukan? Apa alternatif gerakan dari hip abduction ini? Kalian bisa ngelakuin yang namanya wide stand, sumo squat. Itu sama-sama melatih paha dalam juga. Habis itu ada lagi satu, leg press dengan posisi kaki yang wide atau lebar. Sehingga kalian juga nargetin paha dalam kalian pada gerakan tersebut. Seperti biasa lagi, setelah saya melakukan gerakan hip abduction,
latihan betis. Jangan sampai di akhir sesi baru kita latihan betis. Tenaga udah habis itu nafas udah ngos-ngosan. Jadinya kebanyakan orang nge-skip latihan betis itu ya gara-gara itu. Di awal kita udah semangatnya menggebu-gebu karena memang dulunya saya seperti itu, yaitu menaruh latihan betis itu di akhir sesi. Memang karena memang in general itu biasanya kita melakukan sebuah gerakan compound di awal baru diakhiri dengan gerakan isolation. Tetapi kali ini saya mengkhususkan karena saya memang benar-benar pengen untuk mengejar kekurangan di betis kaki itu. Maka dari itu tenaga selagi fresh, kita langsung aja hajar betis dulu di awal. Nanti setelah ini baru kita masuk ke gerakan compound atau ke gerakan inti. Langsung aja setup. Nah, buat teman-teman, seperti biasa setupnya kita pakai yoga mat, alat V-squat juga di sini saya pakai. Langsung kita ke warming set. Cuman bentar aja warming set. Cukup, kita naikin beban ke working set pertama. Langsung aja kita masuk ke working set yang pertama. Bagaimana perkembangan otot betis? Itu ketika kita fokus pada neutral position menuju stretch atau saat posisi otot calf kita netral sampai terstretch doang, itu kita fokusin 10 sampai 15 repetisi di beban yang mendekati titik gagal atau failure otot kalian. Oke, itu baru set pertama. Kita ngambil 2 working set, masih beban yang sama juga, dan baru lanjut ke gerakan pendulum squat. Langsung aja. Siapa nih orang lemah yang nggak pernah balikin split seperti ini? Jangan sampai kalian menjadi orang lemah ya. Lihat, 2 split, 20, terus kalian aja balikin. Jangan jadi orang yang lemah. Kita langsung ke gerakan pendulum squat. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, ini nama alatnya adalah pendulum squat. Itu gerakannya seperti pendulum. Oke? Saya akan modifikasi sedikit alat ini. Kenapa? Saya tambahkan sebuah yang namanya resistance band. Di saat pendulum ini atau arah titik beban itu mulai di bawah, mengikuti gaya gravitasi, maka tensionnya, penekanan ke otot kaki yang kalian akan latih, itu akan berkurang. Maka dari itu perlu yang namanya resistance band. So, kalian bisa kaitin dimanapun. Kita kaitin resistance bandnya satu di sana, satu di sini. Nah, seperti ini. Itu adalah resistance band yang saya kaitkan ke bawah. So, kita masuk ke working set yang pertama. Pada gerakan compound ini, saya memfokuskan di low reps, 6-8. Itu mendekati titik failure otot saya. Dengan beban 2 plate dan 1 plate yang 15 kilo, jadi totalnya ada 55 kilo. Dan saya memfokuskan untuk quality rest time. Jadi in between set, itu biasanya 5 menit, bahkan lebih. Sampai saya rasa tubuh saya itu benar-benar ready untuk set selanjutnya. Di gerakan ini kita ngambil 2 set doang juga. Di akhir repetisi, saya tuh udah ada pikiran bahwa sekiranya kalau saya nambah lagi 1 repetisi, itu benar-benar half rep dan failure. Maka dari itu, saya lock dan berhenti. Benar-benar di 0 RIR. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, RIR itu adalah reps in reserve. Jadi sekiranya berapa repetisi lagi yang masih bisa kita lakuin, rate-nya tinggi banget. Jadi rest in between set yang saya lakukan sekarang, itu between 5 menit sampai 6 menit itu tergantung dari seberapa siap tubuh saya untuk ke set selanjutnya. Next, kita masih ada Bulgarian split squat. Tetapi kali ini saya pakai Smith machine, bukan Bulgarian aja, tapi deficit split squat. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, deficit split squat itu, jadi posisi kaki kita itu melebihi range motion dari Bulgarian split squat. Karena kaki depan kita elevasi, sehingga range motionnya, lutut belakang kita ini melebihi jari kaki, melebihi range motion dari Bulgarian split squat. Di sini juga saya ngelakuinnya itu 2 set doang dengan rep range 8-10 repetisi. Rest in between set juga ya 2-3 menit udah cukup. Tapi benar-benar gerakan ini anjing banget. Kalian wajib cobain. Ada 1 cues yang aku pakai. Setupnya pun mudah. Kalian bisa pakai Smith machine. Jangan lupa untuk memasang selalu safety rack agar kalian aman. Terlebih kalau kalian latihannya sendiri, nggak ada teman atau nggak ada partner yang kalian ajak, at least kalian pakai safety rack ini dengan baik dan benar. Jangan malah dibiarin di bawah kayak gini. Oke? That's it. So, ada 1 cues
yang saya gunakan pada saat melakukan Bulgarian split squat atau deficit split squat kali ini. Ketika lutut kalian melebihi jari kaki, kita meningkatkan yang namanya knee flexion. Otomatis target ototnya pun adalah quadricep atau paha depan kalian. Dan juga kalian meminimalisir hip flexion dengan cara menegakkan badan kalian dan mendorong lutut ini ke depan sejauh kalian bisa. Kita langsung aja ke eksekusi ya. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Oke. Dikontrol tiap gerak negatifnya. Ini yang saya maksud. Knee flexion. Badan kalian tetap tegak, baru kalian ke atas. Jadi, saat kalian ngelakuin deficit split squat, itu nggak cuman kaki yang depan aja kalian latih, tetapi kaki belakang, yaitu lebih spesifiknya rectus femoris atau quadricep kalian yang di depan ini, itu akan terstretch juga dikarenakan defisit ini, atau kaki depan kita elevasi. Jadi, aku juga ngasih jeda rest 1-2 menit di antara kaki kiri dengan kaki kanan. Sesi latihan, itu saya menyelipkan satu gerakan unilateral atau yang melatih satu sisi bagian tubuh kalian. Itu penting banget kalian untuk menghindari yang namanya muscle imbalance. Seperti semua video yang saya sudah upload, itu menghindari muscle imbalance bagus banget untuk ngelatih gerakan unilateral. Dengan jumlah repetisi, beban yang sama, cuman kita prioritas kaki yang lemah terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah exercise terakhir dari latihan quad focus. Ini namanya leg extension. Di sini juga teman-teman bisa adjust pad tandalan untuk menahan kaki kalian. Itu seperti ini. Kemudian untuk dudukannya sendiri itu personal preference juga untuk kalian. Jadi kalau aku suka banget untuk nge-setup dudukan ini bersender sampai belakang. Yang biasanya ini dudukannya kan segini. Kita duduk tegak, tapi sekarang kita adjust nih, duduk sampai belakang. Jadi untuk di awal posisi itu kita udah nge-stretch, itu udah diaktifasi di awal. Kalau yang tadi, ini masih dalam posisi netral gitu loh. Jadi ini posisi dipanjangkan. So kita langsung aja ke working set 1. Ini juga saya ngambilnya 2 set, 10-12 repetisi dengan beban yang mendekati titik failure atau gagal. Nah, kalau untuk rest in between setnya, kalian bisa mengambil 2-3 menit juga di antara set. Nah, ada satu yang penting nih buat kalian ketahui teman-teman. Posisi kaki kita itu bagaimana harus yang di bawah ini. Yaitu posisi kaki kita yaitu dorsiflexion atau menendang ke atas. Seperti ini. Oke. Squeeze, kontrol gerak negatifnya. Squeeze, kontrol. Maintain posisi dorsiflexion dari kaki kalian. Ya. Thank you so much buat teman-teman yang udah nontonin sampai habis video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga saya bisa membangun konten-konten lagi di kedepannya. Kalian bisa tulis di kolom komentar konten apa kita selanjutnya untuk kita bahas di channel YouTube saya. Thank you so much. Bye.